Cek. Mulai saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga di sore hari ini yang insya Allah tanggal 25 Ramadan ya, tanggal 25 dan akan masuk ke tanggal 26 Ramadan ya, yang menandakan bahwa kita diberi kekuatan oleh Allah, sudah 25 hari, tinggal sedikit kita telah menyelesaikan ibadah puasa kita dengan rangkaian-rangkaian atau yang hiasan-hiasan amalan-amalan yang lain. Amalan yang lain itu adalah bisa jadi berupa amalan mengaji. Apalagi selain mengaji? Sholat taraweh, zakat, apalagi sedekah, tersenyum, gitu ya. Itu termasuk. Tersenyum kan termasuk sedekah kan? Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum di hadapan saudaramu itu sedekah. Alhamdulillah, dapat lagi. Ya, anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan belajar kita tentang sirah nabawiyah. Terakhir kita belajar yaitu tentang dakwah Nabi yang sembunyi-sembunyi. Kenapa? Hah? Masuk kamar. Masuk kamar. Ya. Sembunyi-sembunyi, yang di situ menghasilkan 40 sahabat yang pertama kali masuk agama Islam. Setelah turunnya wahyu yang pertama, apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Itulah sampai 5 ayat. Baru ayat yang kedua yaitu surat apa? Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir. Ya, Muddatsir. Wahai orang yang berselimut. Itu sekilas-sekilas. Yang kemarin Ustaz Basuni memberi tantangan, siapa yang hafal akan mendapatkan THR. Ya, apa THR? Tunjangan hari raya. Walaupun 2.000 rupiah. Ya. Kemarin tahapan dakwah Rasul itu berdakwah di Mekah. Di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun di Mekah. Dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Kenapa kok secara sembunyi-sembunyi? Karena ya, yang tidak peduli, yang tidak suka dengan agama yang dibawa oleh Nabi, dianggap bahwa mereka, ya Nabi dengan yang mengikutinya apa? Meninggalkan agama nenek moyang. Meninggalkan nenek moyang, yaitu dakwah dengan sembunyi-sembunyi.
Lalu dakwah dengan terang-terangan, mulai ya, dakwah di luar Mekah juga, dan di Madinah selama berapa? 10 tahun. Ya, diakhiri sampai Rasulullah berumur 63 tahun, yaitu wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, anak-anak yang sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lalu siapa saja yang pertama kali mengimani, mempercayai akan datangnya agama Islam, ya, yang dibawa oleh Nabi, yang pertama pastinya orang yang dekat dengan Rasulullah. Siapa yang paling dekat dengan Rasulullah? Yang dengan Nabi Muhammad siapa? Tetangga tidurnya. Siapa? Tetangga tidurnya. Ibunya kan sudah meninggal mulai kecil. Istrinya siapa namanya? Siti Khadijah. Yang saat itu Siti Khadijah, ya, Siti Khadijah sudah berumur berapa? Sudah berumur 55 tahun. Karena Rasulullah menikahnya 25, mendapatkan wahyu 15 tahun berikutnya 40, berarti kan 15. Ya, menikahnya dengan Nabi Muhammad umur 40. 55 tahun. Lalu yang kedua ada anak kecil. Anak kecil yang memasuk agama Islam. Ya. Bisa mematikan anak. Tapi nyangkut kabel yang sebelah sana, nak, bukan amplingnya. Terus yang belakang, yang di belakang, yang sebelah sana, ada dua, belakang. Ya, itu cabut satu itu. Nah, oke. Makasih Mas Abi. Oke. Jadi umurnya baru 8 tahun. Berapa tahun? 8 tahun sudah menyatakan dia ini adalah keponakan Rasulullah yang diasuh dan tinggal di rumah beliau. Siapa namanya? Beliau nanti kalau sudah besar menjadi salah satu sahabat dari 4 itu, dan akhirnya menjadi menantunya Nabi. Saya siapa? Siapa? Fatimah. Fatimah itu kan anaknya. Iya, yang akan menikahi Fatimah. Siapa? Kok Abu Thalib sih? Ali bin, iya, Ali bin Abu Thalib, anaknya Abu Thalib. Umurnya masih 8 tahun waktu itu. Keponakan Rasulullah, gitu ya. Yang kedua yang meyakini agama Islam yaitu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah waktu itu umurnya 20 tahun. Ya, agak besaran dikit ya. Kalau umur 20 tahun itu berarti sudah lulus SMA ya. Sudah lulus SMA. Pembantu Rasulullah. Jadi Zaid ini pembantu Rasulullah. Yang keempat yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang waktu itu Abu Bakar As-Siddiq berumur 37 tahun. Ngarang Rizka. Ya, sahabat karibnya Rasulullah. Sahabat karibnya Rasulullah. Dan anak-anak Rasulullah, Zainab, siapa lagi? Ummu Kulsum, siapa lagi anaknya Rasulullah? Fatimah dan Ruqayyah.
Ya. Ya, baru diikuti yang lain seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah, Zubair. Itu adalah sahabat-sahabat yang masuk agama Islam. Ya, agama Islam. Jadi waktu itu Abu Bakar mendakwai ini tadi Utsman, Abdurrahman, Sa'ad, Thalhah, Zubair. Tuh. Setelah itu menyusul 40 orang lagi. Golongannya siapa? Bilal bin Rabah. Bilal ini dulu waktu masuk agama Islam posisinya masih budak atau sudah merdeka? Masih budak. Ya, masih menjadi budak. Ya. Siapa itu? Bilal. Jadi masih banyak di sini nama-nama sahabat Rasul yang dari 40 yang masuk agama Islam setelah tadi itu, setelah golongannya Siti Khadijah sama anak-anaknya, lalu Abu Bakar, Utsman, baru 40 orang lagi. Baik, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya pada saat pertama kali Nabi kita berdakwah tentang agama Islam, ya selain mengokohkan akidahnya, apa akidah itu ya? Tauhid, keesaan, menyembah kepada Allah. Di antara wahyu yang pertama turun adalah perintah sholat. Namun sholatnya belum 5 waktu, melainkan sholat pagi dan petang hari saja, gitu ya. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Cuman sholatnya itu mungkin ya tidak sesempurna perintah yang nanti setelah Isra dan Mi'raj, ya. Nah, waktu itu dijelaskan bahwa Jibril mengajak Rasulullah ke lembah dan mengajari cara berwudu. Jadi yang mentraining Rasulullah itu malaikat Jibril, termasuk diajari wudu dan diajari apa? Diajari sholat, ya. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada Khadijah dan para sahabat. Ketika tiba waktu sholat, mereka sholat dengan sembunyi-sembunyi, ya, sembunyi-sembunyi. Khawatir apa? Ketahuan kafir Quraisy. Kalau sudah ketahuan akan disiksa. Ya, seperti Bilal itu ketahuan masuk agama Islam, langsung disiksa sama majikannya. Ceritanya dicambuk, tetap mengucapkan ahad. Wahai Bilal, apakah kamu masih tetap mengikuti agama Muhammad? Tetap ahad gitu. Ya, saya masih tetap mengikuti agama Muhammad. Sampai-sampai ditarik dengan kuda di padang pasir tanpa menggunakan baju. Bayangkan, panas-panas. Ya, walaupun Bilal terkenal kulitnya celeng. Apa celeng itu, Rizka? Ngerti Rizka bahasa Arabnya? Itu bahasa Arab atau bahasa mana nih, Rizka? Bahasa Madura, Rizka. Nggak ngerti ya, Ustaz ya? Bahasa Madura. Celeng itu Maduranya Rizka. Enggak sih, Ustaz. Ada putihnya kok.
Ada putihnya. Iya. Tapi kan hitam-hitam manis seperti kereta api ya. Hitamnya kereta api gitu ya. Hitamnya hitam manis. Banyak yang mencari kereta api sekarang, banyak yang mencari. Ya Rizka ya. Gitu. Ya seperti Bilal itu sampai dikasih batu di dalam apanya? Di dalam tubuhnya. Ya tetap sampai dibebaskan sahabat Nabi yang bernama siapa? Abu Bakar. Gitu. Oke. Akhirnya sampai akhirnya awalnya sembunyi-sembunyi, sekarang Nabi mulai terang-terangan berdakwahnya. Setelah yang ini tahu begitu ya. Orang-orang terus mulai mendengar lamat-lamat adanya dakwah Islam. Ya, siksaan dan lain sebagainya, luar biasa. Ustadz Basuni pernah nyampaikan, ada yang sampai ditarik, diikat tangan kanannya, tangan kirinya, kaki kanannya, kaki kirinya ditarik dengan kuda sampai lepas. Ya. Tapi tetap mempertahankan agama Islam. Jadi seperti itu. Juga sudah terdengar akhirnya ya dakwah itu terus berlangsung sampai ya tadi dakwah dengan terang-terangan, tapi resikonya di dakwah terang-terangan itu semuanya mendapatkan siksaan. Dan dakwah terang-terangan itu juga ada perintah dari Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa andira ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Itu yang terdekat gitu. Ya, sampai ceritanya yang Ustadz Basuni sudah menyampaikan cerita yang masuknya agama Islam Umar kan? Adiknya ya Umar ini bagian menyiksa siapa saja yang masuk Islam, bahkan mau mendatangi Nabi tapi ditertawakan oleh orang-orang. Umar katanya, kamu gak usah jauh-jauh, adikmu sama adik iparmu saja sudah masuk agama Islam ditertawakan. Akhirnya dengan emosi gitu ya, dengan emosi Umar langsung pulang. Lah saat pulang terdengar sayup-sayup suara merdu, Fatimah adiknya sedang membacakan Al-Quran, tapi masih emosi, sehingga dipukuli, bluk nih, kayak bantal aja kalau bluk ya pokoknya dipukuli sampai berdarah, dan akhirnya melemah. Fatimah diminta untuk membacakan ayat Al-Quran lagi sampai Allah memberi hidayah pada Umar yang semula marah-marah menjadi lemah lembutnya, yaitu ya dengan cara mereka langsung Umar bergegas mendatangi Nabi, gitu ya. Oke. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, masih ingat pamannya Nabi siapa? Abu Thalib. Ini tinggal sedikit saja, mungkin saya akhiri ya sampai sini, sebentar lagi. Abu Thalib itu sampai meninggal tidak mendapatkan hidayah, tidak masuk agama Islam, tapi membela keponakannya dengan luar biasa, membela dengan ya tenaga, kalau ada yang musuh dan sebagainya. Dia itu Abu Thalib.
Di kesempatan yang berbahagia ini mungkin nanti bagaimana Abu Thalib, pamannya Nabi, yang tidak masuk agama Islam tapi membela perjuangan Nabi. Itu saja mungkin yang bisa Ustadz Basuni sampaikan karena sudah mendekati azan maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.